Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam belajar secara daring atau online. Mudah-mudahan dapat menjadi obat kangen untuk kita semua. Siswa-siswi MTS Negeri 2 Sukoharjo, khususnya kelas 7 baru. Sebelumnya kita kenalan dulu, karena kalian mungkin belum kenal dengan Pak Guru, dengan saya. Nama saya Bapak Sugiono SPD. Saya mengajar bidang studi guru BK atau bimbingan konseling atau guru BPBK. Untuk kelas 7, selamat kalian sudah diterima menjadi siswa baru kelas 7 dan sekarang kalian menjadi warga MTS Negeri 2 Sukoharjo. Dan selamat bergabung. Dan untuk kelas 8 dan kelas 9 juga selamat. Kalian juga telah naik ke kelas 8 dan kelas 9. Karena apa? Karena teman-temanmu ada yang tidak naik ke kelas 8 dan kelas 9. Untuk itu kalian harus wajib bersyukur, berdoa, dan jaga sholat kalian. Siswa-siswi MTS Negeri 2 Sukoharjo untuk kegiatan belajar mengajar dimulai pada tanggal 13 Juli hari Senin kemarin sampai dan ditandai dengan dimulainya matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah yang dulu namanya MOS, sekarang namanya matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Untuk itu kalian harus lebih belajar, lebih giat, dan untuk kegiatan belajar mengajar semester gasal atau semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 secara efektif dimulai pada tanggal 20 nanti sambil menunggu keputusan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan dari gugus depan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu kalian harus sabar, harus menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu sering cuci tangan, dan jangan berpergian, di rumah dulu. Siswa-siswi MTS Negeri Sukoharjo untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, di sini dalam kegiatan matsama ini, saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah, yaitu untuk menyampaikan materi masalah tata tertib siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo tahun 2020-2021. Untuk itu secara sekilas saya bacakan, tapi nanti dalam kelas kalian sudah ditempel tata tertib kelas. Nanti di kelas juga ada. Untuk itu kami bacakan secara sekilas. Tata tertib peserta didik atau siswa MTS Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1. Ketentuan umum. Dalam tata tertib peserta didik yang dimaksud dengan 1. Tata tertib peserta didik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kehidupan peserta didik selama madrasah di MTS Negeri 2 Sukoharjo. 2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada MTS Negeri 2 Sukoharjo. 3. Proses belajar mengajar
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar MTS Negeri 2 Sukoharjo. 4. Pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan, atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib madrasah. 5. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. 6. Remisi adalah keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran yang dimiliki peserta didik akibat pelanggaran tata tertib. 7. Reward adalah bentuk penghargaan yang diberikan pihak madrasah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari madrasah. Bab 2. Maksud dan tujuan tata tertib peserta didik. 1. Maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan disiplin dan kepribadian peserta didik. 2. Tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar madrasah. Bab 3. Hak, kewajiban, dan masuk madrasah. Pasal 1. Hak. Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan madrasah. 2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik. 3. Memanfaatkan fasilitas madrasah dalam rangka memperlancar proses belajar dengan rasa tanggung jawab. 4. Mendapat bimbingan dari pendidik yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti. 5. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ikut serta dalam kegiatan organisasi peserta didik MTS Negeri 2 Sukoharjo. 7. Memperoleh pelayanan bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar, pribadi, sosial, dan karier sehingga mengaktualisasi diri sesuai dengan perkembangan dari guru pembimbing. Pasal 2. Kewajiban. Setiap peserta didik berkewajiban 1. Memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Menjalankan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya. 3. Mentaati tata tertib madrasah. 4. Hormat dan patuh kepada kepala madrasah, pendidik, dan tenaga kependidikan. 5. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban kelas, dan kelancaran jalannya pelajaran. 6. Memelihara barang-barang inventaris kelas atau madrasah dan menjaga keutuhannya. 7. Mengembalikan barang-barang pinjaman pada waktu yang ditetapkan. 8. Ikut membantu terciptanya keamanan, keindahan, kelestarian lingkungan madrasah serta menumbuhkan serta memelihara rasa kekeluargaan. 9. Mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan madrasah seperti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, ekstrakurikuler, dan lain-lain. 10. Menjaga barang-barang pribadi dengan sebaik-baiknya. Pasal 3. Masuk madrasah. 1. Dalam hal masuk madrasah diatur sebagai berikut. Semua peserta didik harus sudah hadir di madrasah sebelum pelajaran jam pertama dimulai, yaitu 15 menit sebelum pelajaran siap di kelas. 2. Kegiatan PMM atau proses belajar mengajar diawali dan diakhiri dengan berdoa bersama.
4. Peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum berdoa dan mendapat izin dari guru piket. 5. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kegiatan belajar mengajar sebelum mendapat izin dari guru piket atau pendidik atau guru. Bab 4. Pelanggaran, sanksi, penyitaan, dan pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Pasal 1. Pelanggaran. A. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik akan mendapat sanksi berupa poin dan pembinaan dari pembina. B. Jenis pelanggaran dan sanksi diatur dalam penjelasan atau terlampir. Pasal 2. Sanksi. A. Sanksi diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran. B. Sanksi diberikan untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter dan memberi efek jera terhadap pelanggar peserta didik. C. Sanksi diberikan dalam bentuk pembentukan sikap, kebugaran, dan pembinaan. D. Jenis sanksi terlampir. Pasal 3. Penyitaan. Ketentuan terhadap barang sitaan yang tidak mengandung unsur pornografi diatur sebagai berikut. 1. Sekali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua pada hari berikutnya. 2. 2 kali pelanggaran disita dan boleh diambil orang tua setelah 1 minggu. 3. 3 kali pelanggaran disita dan boleh diambil orang tua setelah 1 bulan. 4. 4 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 semester. 5. 5 kali pelanggaran disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 tahun atau lulus sekolah. B. Barang yang mengandung unsur pornografi. 1. Handphone, laptop, barang elektronik disita minimal 1 tahun pelajaran dan dikembalikan setelah unsur pornografi dihilangkan. Pengembalian harus orang tua peserta didik yang bersangkutan. 2. Unsur pornografi yang disimpan di barang elektronik langsung dimusnahkan. C. Penyimpanan barang sitaan. 1. Barang elektronik yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh madrasah. 2. Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan. Pasal 4. Pembinaan terhadap pelanggaran tata tertib. A. Setiap pelanggaran yang sudah mencapai poin tertentu akan diberikan pembinaan. B. Pembinaan diberikan secara berkesinambungan dengan melibatkan guru, wali kelas, guru BK, guru pembimbing, wakamat, kepala madrasah, dan orang tua. Bab 5. Tata krama. Pasal 1. Seragam madrasah. Peserta didik wajib memakai seragam madrasah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. A. Hari Senin dan hari Selasa putih biru, sepatu hitam, badge madrasah, badge nama, tanda kelas, sabuk hitam, dan kaos kaki putih berdasi bagi anak putra, berjilbab berwarna putih bagi anak putri. Bertopi pada saat upacara bendera. B. Hari Rabu, Kamis. Batik identitas madrasah. Sepatu hitam, badge madrasah, badge nama, tanda kelas, sabuk hitam, jilbab berwarna coklat tua bagi putri. C. Hari Jumat.
pramuka, sepatu hitam, sabuk hitam, bed madrasah, bed pramuka, bed nama, dan kaos kaki hitam, jilbab berwarna coklat tua bagi putri. Hari Sabtu, batik identitas kabupaten, sepatu hitam, sabuk hitam, bed madrasah, bed nama, kaos kaki hitam, berjilbab bagi anak putri. Seragam olahraga beridentitas madrasah, bersepatu olahraga, dan hanya dipakai pada saat olahraga. Pasal 2, kebersihan badan. Peserta didik wajib menjaga kebersihan badan dan kerapian pakaian. 1. Rambut tidak boleh gondrong. 2. Kuku tidak boleh panjang. 3. Tidak diperkenankan membawa perhiasan. Pasal 3, berbicara. 1. Selama berbicara, memperhatikan orang yang diajak bicara dan mengikuti segala pembicaraan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan. 2. Berbicara sopan dan tidak berbicara kasar pada siapapun. Pasal 4, memasuki lingkungan madrasah. 1. Berpakaian seragam rapi, baju dimasukkan, kecuali batik yang dikeluarkan. 2. Bagi pengendara sepeda, harap memarkir sepedanya dengan rapi. Memasuki ruangan. 1. Sebelum memasuki dan selama dalam ruangan, topi kepala harus dibuka. 2. Sebelum masuk mengetuk pintu dan setelah mendapat izin dari guru baru masuk. 3. Menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik, sopan kepada pendidik atau tenaga kependidikan. Bab 5. Les tambahan pelajaran. 1. Penyelenggara les atau tambahan pelajaran harus seizin kepala madrasah. 2. Peserta les harus mendapat persetujuan tertulis dari orang tua atau wali murid dan tetap menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid masing-masing. 3. Peserta les harus mentaati ketentuan yang berlaku. Bab 6. Remisi pengurangan poin. 1. Kepala madrasah memberi remisi selaku pembina ketertiban peserta didik. 2. Peserta didik yang telah mendapat peringanan pertama, kedua, ketiga menunjukkan ada perubahan sikap perilaku dan tidak melakukan pelanggaran sama sekali berhak mendapat remisi. 3. Remisi tidak berlaku bagi peserta didik yang berada pada jenjang peringatan terakhir atau dikembalikan pada orang tua. 4. Remisi diberikan di akhir tahun pelajaran dengan ketentuan diatur kemudian hari oleh kepala madrasah. Bab 7. Penghargaan. Peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh madrasah. 2. Jenis-jenis prestasi yang diberikan penghargaan sebagai berikut. A. Akademik, seni, minimal juara tingkat kabupaten. B. Non-akademik. 1. Olahraga atau seni, minimal juara tingkat kabupaten. 2. Aktivis kelembagaan belajar. 3. Peserta didik yang berjasa bagi madrasah. 4. Peserta didik yang tidak pernah melanggar dengan kualifikasi penilaian dari Bapak Ibu Guru, peringkat sangat baik, diberikan penghargaan diumumkan ketika upacara bendera. Penerimaan penghargaan ditetapkan oleh kepala madrasah berdasarkan usulan pendidik atau tenaga kependidikan. Dan bentuk dan besarnya penghargaan akan ditentukan sesuai kebijaksanaan kepala madrasah.
Bab 8. Lain-lain. Syarat-syarat kenaikan kelas. 1. Setiap peserta didik wajib menempuh semua mata pelajaran pada setiap tingkat. 2. Peserta didik dinyatakan dapat melanjutkan pada tingkat berikutnya apabila a. Minimal 4 mata pelajaran yang tidak tuntas dan tidak boleh pada mata pelajaran akidah akhlak. B. Rata-rata kehadiran kumulatif sekurang-kurangnya 90% setiap semesternya. C. Jumlah poin yang dimiliki peserta didik tidak melebihi batas poin yang ditentukan untuk kenaikan kelas. 3. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, khususnya dalam hal sanksi, remisi, dan reward akan diatur tersendiri oleh kepala madrasah. 4. Penambahan dan pengurangan isi dari tata tertib peserta didik ini bisa berlaku sewaktu-waktu dengan persetujuan kepala madrasah. Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. PLT Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Sukoharjo, Bapak DRS Amiruddin MSI, NIP 1926125031001. Demikian kami bacakan tata tertib untuk siswa MTS Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, untuk siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9 secara terperinci terlampir nanti ada ditempel di dinding kelas kalian masing-masing. Untuk itu, selamat belajar, semoga sukses dan mudah-mudahan kalian dapat berprestasi dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas untuk anak-anak, yaitu kalian mendapat tugas, ada 2 tugas, yaitu 1. Sebutkan dalam tata tertib siswa MTS Negeri 2 Sukoharjo pada bab 3 pasal 2 kewajiban. Setiap peserta didik berkewajiban, tulislah 5 poin saja. Itu yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Sebutkan dalam bab 5 pasal 2 peserta didik wajib menjaga kebersihan badan dan kerapian pakaian. Tuliskan 3 poin saja.